Batukan na barang. Ini penonton ini terlalu jauh nah. Pengarah suaranya kurang pas pendengaran ulun. Pian bisa lupur kena jauh nih mendengar ulun sambat misalnya utuh gena. Karena pendengaran pian butuh gena. Baparakan. Ini tanggung rokok lagi nah. Pisahkan rokok dulu lah. Ini ada gede 8 bilang. Insyaallah dalam rangka menyambut selamatan perkawinan besok, kita isi tausiah perkawinan melalui kisah. Kita angkat judul Malangnya Nasib Seorang Janda. Ada kan nambalo di gang sini? Ada nambalo? Asal ke panggung. Ini apa pulang kamera pulang ha? Kadalan dong dengan belum pukul 7 lewat 2 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enam menyahut. Bulan puasa tadi ulun ceramah di Kalimantan Tengah dalam rangka halal bihalal. Tepat acaranya di Desa Pelantau. Ulun beri salam be-6 nyahut. Tuntung acara ulun takuni pacamat sekalinya 4 buah rumah orang Islam. Lainnya Perancis berataan. Di sini ulun tahu di Sungai Lut ni Muslim yang menyahut salam, insyaallah Tuhan panjangkan umurnya. Amin. Nah, takutanan mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuntung 2 minum dulu. Oh, gananya gelasnya. Ini habis nih minum sapi. Ulun nih bila ulun ceramah kadang minum nih karing butuh rakungan. Yang terhormat dan yang ulun hormati tuan rumah pengantin sekeluarga dan gang apa sini? Gang unsur atas nama pengundang yang terhormat Bapak Lurah. Ada lurahnya dah? Ada. Bilang ada dede jadi menghormati. Ketua RT yang terhormat. Mana RT-nya? Alhamdulillah. Barak banget ada hormati juga. Yang dimuliakan Allah, para alim ulama, guru-guru agama serta zuama, hadirin yang ulun cintai, para pendengar yang ulun sayangi, pencinta ceramah dalam kisah di malam pengantin yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan bersama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpahan rahmatnya jualah di malam yang berbahagia ini atau di tempat panggung yang sederhana ini. Kita telah dituangkannya sebuah nikmat pertemuan, disihatkan badan, amin. Nah, negering sama
Pak RT ini kena mamin kan. Dikuatkan iman, amin. Nah, suruhan Pak RT nya pun dipanjangkan umur sehingga kita bisa bersilaturahmi dengan niat dan tujuan yang sama, memeriahkan selamatan perkawinan yang insya Allah besok diadakan tuan rumah. Betul? Oh hilah kalau begitu. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah pula atas kerifaan kita, junjungan kita, penghulu kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik kepentingan dunia ataukah keperluan akhirat nantinya. Amin. Hadirin rahimakumullah, acara ulun bagi dua babakan. Di babakan pertama, izinkanlah ulun berikan tausiah di mana dalam rangka melaksanakan perkawinan ulun isi ceramah nasihat berumah tangga kalau tuan rumah mengizinkan. Kayak apa tuan rumah akurlah? Apa tuan rumah beritaan kah? Akur. Nasihat-nasihat perkawinan ini penting bagi orang yang sudah hidup berumah tangga. Nama si jeblet tenang dulu. Apa pengertian nasihat perkawinan? Mendoakan pengantin kita agar hidup menjadi sakinah mawaddah dan amin. Nasihat-nasihat perkawinan sesuai dalam ajaran-ajaran agama sesuai dalam ajaran sesuai dalam ajaran Islam sebuah aturan. Betul? Orang Islam orang yang memakai aturan. Semakin dekat kita dengan ajaran-ajaran Islam, semakin rukun kita hidup dalam rumah tangga. Misalnya laki-laki dia suka pada perempuan, normal. Atau sebaliknya perempuan senang pada laki-laki, RCT oke. Bagaimana Islam mengatur? Kalau senang pada senang, suka pada suka, sebelum kita bergaul lalui dulu yang disebut pintu nikah. Nikmat. Nah nikmat tuh nikmat. Itu nikmat. Nikah menghalalkan dalam pergaulan. Silahkan pian bila sudah terjadi akad nikah mau apa? Cium. Boleh. Kecup bibirnya. Boleh. 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 Sesudah akad nikah, nikah terjalin, aturlah rumah tangga agar bernilai ibadah. Bagaimana mengatur rumah tangga yang harus bernilai ibadah? 3 faktor yang bisa kita laksanakan dalam rumah tangga. Ingat pengantin. Pertama, jalin rumah tangga yang rukun. Yang kedua,
berumah tangga saling pengertian. Yang ketiga, berumah tangga dilandasi dengan ayat Allah, innallaha ma'as sabirin. Bagaimana rumah tangga yang rukun? Ayo kita lihat. Dia ulun lihat kadang-kadang berumah tangga yang rukunnya berumah tangga cuma di saat bulan madu aja. Lihat di contoh pihak. Seminggu baru nikah, Allahu Akbar, dua laki istri ini rukunnya luar biasa. Kemana-mana pinginnya serba berdua. Mau unjun berdua. Nikah sabila unjun berdua cakotik. Oh, naik niur berdua. Lagi naik niur jebini anda umpat. Lagi bulan madu. Tapi ulun lihat kebanyakan rumah tangganya bila sudah berlanjut hilang rukunnya. Sudah anak 4, 7, 6. Lihat deh, hapian goreng aja kadang ngumpulin laki-laki, cucu aja dikumpulin. Moyak lecole kayak kamsa, goreng tangan tak selesai. Lawan laki udah tua lu sabuya-muyak. Padahal dari Rasulullah mencontoh, baiti janati. Rumahku kata Rasulullah, jadikan surgaku. Rumah bagaikan surga, bukannya karena harta, tapi karena kasih sayang. Sampai ke Tuhan disuruh berkasih sayang. Kasih sayang menjadikan nilai-nilai ibadah. Ini mau ulun lihat mau sayang ke Tuhan tuh ada juga Pak. Tapi laki hari-hari dompet membiuku. Mau sayang lawan laki. HP Oppo, Roku Samsung. Mau bini laki datang tahu pulanting bawa anak ke jalan. Pian bangkain ulun sayangi. Oh ya Allah, guring ke beja jawatan. Laki badui. Abi bila sudah laki datang di Palanam bawa ojek kada kawa. Sandal pagat, rokok gudang jati, topi batulisan jable. Naik ke rumah laki, lihat ti muha bini kayak keropok di kaca. Oh ma, gue yang 6 lapis jawab. Pacul na habang timbul na mirah. Ada berduit lagi. Nah di situ kita mencontoh rumah tangga. Jangan melihat keadaan kasih sayang itu menjadikan nilai-nilai pahala. Rukun. Yang kedua, berumah tangga diperlukan saling pengertian, rela memberi dan rela menerima apa adanya. Sedikit syukur, banyak alhamdulillah. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Berdiri rumah tangga hendaknya duduknya sama rendah. Mendaki kita sampai ke puncak, menurun sampai ke datar. Saling menghargai. Kewajiban tanggung jawab bersama. Jangan dibebankan seseorang. Nah kita contoh dikit tentang pengertian. Ini misalnya nih, bini kita besokan duit habis, kawarong belum, yasinan belum bayar, koperasi hayan bacang datang. Lalu si bini ini mata ke atas diambil berokok. Sambil minum kopi. Panas aku. Lopot muar gulanya. Tak kalahin. Pahit. Berapa gula ya? Kalau manis ada nyaman ulang. Nah kayak apa pendapat suaminya menghilangkan pikiran istri yang kacau untuk memberikan pengertian. Kita contoh baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya beliau berumah tangga dengan Aisyah.
orang termiskin di dunia, betul? Mana suah melihat juga ini sebetul-betul susah. Nabi itu payah, adalah sejarah mencatat Nabi itu suatu kerapan beda pansanya bari. Aisyah itu orangnya miskin, namun di dalam kemiskinan Aisyah, kesusahan baginda Rasulullah tidak pernah menjadikan kehancuran dalam rumah tangga. Coba kalau kita coba lambat memasak dia bini terabang pagi, lambat pulang ngautakan nasi piring pulang terabang, sedikit lagi salah kupiah melayang, ini salah pakai tali kutang. Kapan lagi rukunnya? Seminggu 7 hari 6 hari kerusuhan. Malam Jumat tuh lagi yang bagus. Ay kalahai malam Jumat kabila lagi napajangna. Pengertian. Nah jadi kalau istri kita tupai duduk termenung, contoh Rasulullah, beliau mendekati istri tersenyum sambil mencium, cium aja bini. Nih kadang-kadang bini berpikiran tambahi pulang. Kenapa bunga dipikirkan? Bunga hanya berbini. Ada banabah kanjuran rumah tangga. Coba kalau bini termenung, ya coba sabar. Insya Allah bini tersenyum. Ini kada. Kenapa bunga dipikirkan? Bunga hanya berbini. Duit dibari aja hari-hari malam di satrum. Kurang apa laki-laki anak nikah? Tamparan bini ditawari. Ada menambah kacau dalam rumah tangga. Coba kalau bini ada pikiran sabar yang insya Allah rumah tangga jadi aman. Nah sebaliknya, laki kita juga misalnya baisukan juga duit habis, buntut luput, umpama gini dah kawan nukar, misalnya dia lir pacang datang mengambil kendaraan 3 bulan tak ada bayar, lalu si laki ini juga diambil berokok. Tak pikiran minum kopi, apa pikiran? Nih, kayak apa bu pendapat pian untuk menyenangkan hati suaminya kembali kepada rumah tangga Rasulullah. Aisyah tuh kalau melihat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pikiran kacau, Aisyah berdandan sebelum mendekat. Artinya bu, bapupur dahulu hanya beparak laki. Kenapa sunat bapupur? Karena laki itu kayaknya bilanya mencium kada mau kaburit. Pasti ke pipi. Jadi pipi ini pupuri hendak beparak laki. Ini kada laki berpikiran seorang keluar ke dapur pos kantut. Timbul jadinya laki hutang 5.000 jadi 20. Ada menambah kacau pikiran laki lah. Coba kalau laki berpikiran ambil pupur, ambil gincu. Gincu ini menambah gairah suami buah. Ini ulun lihat kadang-kadang bibinian ini hendak kakak lambu aja kan bisa dirahkan lagi. Di kalambu bibir kayak bapais. Putih bibir. Dahi kayak waloh. Malunong ngasih pupuran. Tapi bejerat ke bawah mengeluar susu sebelah. Cakapang mah hintalo mailat sapi. Masuk ke kalambu berdahulu pau kan tuh. Jam 11 laki dua nih masuk ke kalambu. Tuh jangan disalahkan laki bila laki mah warung kapal 18 gambut. Kayak apa laki hendak betah di kalambu mau habini kayak burung hantu.
Coba pian belajar menyayangi laki, nilainya ibadah. Hendak kakak lambuna hincu para pom di bawah ini banyak datangi laki, bang malam dah tidur yuk. Cium laki, ajak ke tempat tidur, insya Allah betah di tempat tidur. Pengertian. Yang ketiga, dilandasi dengan ayat Allah, innallaha ma'as sabirin. Rumah tangga yang indah adalah rumah tangga yang sabar, bukan rumah tangga yang kaya. Kita nih kadang-kadang kada sabar, sebagian tuh lemahnya ekonomi. Ada berumah tangga kada sabar, terpengaruh lingkungan. Melihat tetangga sebelah tuh beli ninja, bini jua amuk lawan laki minta beliin Avanza. Kada melihat kegawian laki jari kuduk. Hawalah laki nukarakan Avanza. Coba pian belajar sabar. Nah, di dalam kesabaran itulah Allah memberikan hikmah perkawinan. Rumah tangganya menjadi hidup sakinah mawaddah warahmah. Yuk kita doakan pengantin. Mudah-mudahan Allah memberikan jodohnya yang begitu panjang. Amin. Semoga pengantin diberikan Allah keturunan anak-anak yang beriman serta takwa kepadanya. Amin. Semoga keluarga pengantin mendapat naungan cinta kasih dan redha ilahi. Amin. Begitu sedikitnya nasihat perkawinan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lanjut. Ya, sebelum kisah ulun lanjut, pemirsa jangan beranjak dulu, kita teruskan kisah sesudah palerwara berikut ini. Berokokan dulu, tanggung rokona. Tinggi ulun kan lawas jadi istirahat jam 4 jam. Tanggung rokok lagi nah. Ulun jujur aja nih berokone bila ceramah kada kawala pas rokone. Bila rokok mati hilang jaringan. Rokok aja. Adik minuman ada banyak lah. Kenapa panitia deh? Kan panitia turun aku katur andakan ke sini. Bila kada ada beimbir bejibok. Tahu panitianya guring lah. Dikit lagi rokok nah 2 jari lagi nah. Lazakan habis. Ulun 2 kali pak ceramah berokok masalah rokok ini bertentangan semalam. Tunang keciwa ceramah ulun ke Medan. Berangkat bersama mantan gubernur kita Parodi Arifin. Kira-kira rokok ya ulun. Sampai di bandara 2 jam hendak berangkat ke Jakarta tuh 2 jam tuh ada beli berokok lagi. Oh makaring dah butuh. Hendak balik tak janji udah. Terus berangkat sampai di Jakarta, turun lagi transit ke Medan, 2 jam lagi menunggu ke Medan, 2 jam ada beli berokok pulang. Naik ke pesawat mak nyata dah. Turun di Medan dimasukkan panitia ke hotel berbintang. Sejam kemudian bertulisan ulun lihat pulang di hotel itu anti rokok. Nah, jangan udah serba matian nama. Seharian masih rokokan. Oh, sekalinya buai ada namanya menyenangkan hati ulun. Siapa yang pernah ke kota Medan? Di situ ada rumah makan Surabaya tuh. Di situ bila kita makan, saya kong tuang pijat. Oh ya Allah, lu nih kadang ngerti asa. Duduk catat makanan, datang bibinian nang belasan tahun ini umur. Maka ya Allah, nang pakaiannya nang saraba kada tuntung masih. Halo, setali kotang nih. Ulun membayangkan busia lapaket di hadapan ulun. Ini susunya sebelah kelihatan. Roknya setabah aja pada burit, belinya babonggo kelihatan puding pais. Datang makanan, bepadah, om maaf, ada pendok, sepatu siap buka. Astagfirullah. Apa di Medan dimakan sepatu dibuka? Suruh orang lu betis makan sama. Tapi ulun nang sudah di kampung orang ini terpaksa inggi jar alam. Sarongnya siap buka, om.
dibukanya pulang untung aja kok ada brokokoan. Kita makan nyenam babijat di bawah jadinya bila mata ke bawah kita maiti tambahan 2 buku indalo. Selesai makannya pindah dudukan pulang babaris. Bila kita hendak berangkat ditanginya tuh minta jatah berapa memberi ini, ulun lihat patokan lain ada 10.000 beri murahnya asa hendak ulun biasa pulang ada 20 memberi ulun dikasih sukaan 100 ngunjuk ya apa paman no mana ayo anda ke belakang nah tumpahi ke belakang bawa boleh ulun dikasih sukaan 100 ngunjuk. Oh, mainnya mencium ke tangan ulun. Om, babisik pulang ke kalinya ulun. Pian mau pijat lama kita ke lantai 2. Astagfirullahaladzim, ulun jangan tabu suruban ini dasar linak walau boleh. Kan pandir kok halak habis dah. Ya habis. Sabilah lagi. Tanggung deh. Dan ini salah juru bagi saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu. Kira-kira kan bermula loh. Itu apa bulikan kah? Woi, bulik kah? Ada bila bulik bombay beritaan. Macam tunggu ikungan hilangan kini manjongkong di panggung ini saurangan. Ya anda kali kanakan ke Facebook pergi orang gila. Ayo apa tarus kak? Tarus, jasa orang boleh. Orang disuruh dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. 2 kali kita bismillah. Alhamdulillah. Syukur kita ucapkan kembali kehadiran Allah. Kita membuka sejarah di tanah Arab yang berbahasakan Banjar. Kisah ini bahasa Arab boy. Mun ulun kisahkan bahasa Arab pian kada ngerti. Ulun juga kada bisa. Jadi orang Arab berbahasa berapa? Mari kita membuka rangkaian cerita. Di manakah sejarah pernah mencatat? Menurut dalam riwayat di Tebak Mesir pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Ma'un, di mana kisah terjadi di antara Mekah dengan Madinah. Ada sebuah kampung yang disebut Abwa. Siapa yang pernah haji dari Madinah ke Mekah itu terlewati di Abwa. Dan jaraknya di Abwa ke Mekah itu 230 kilo. Dari Madinah ke Abwa 230 kilo. Mekah Madinah 260. Ujar juga. Suara mau ukur. Dari Abwa lah terangkai kisah. Tercerita siang menikah malam berbulan madu. Nah ini ulun mengisahkan pulang cara maulah anak supaya keturunan buai menjadi orang yang baik. Ini maulah anak beriman baulah di pahomaan sambil merumput sambil jadi anak kabiawak anak ada pacang jadi orang beriman. Ini kadang baulah pulang dalam jokong makin genjang gelombang makin gencang mendayung. Jadi anak tuh Indosiar dijual kada payu dimakan kada nyaman. Ini ulun mencontohkan supaya keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Inya buai baulah anak tuh kada lebih sama pianon baulah wadai. Wadai itu bila hendak manis hambar lamak masinnya, waktu adunannya tuh pian baik-baik. Sama baulah anak bila hendak baiman, caranya baistinja sebelum berhubungan, bersih diri iblis jauh.
insya Allah anak jadi orang yang saleh. Ini anak bulan madu iblis diundang iblis 4 seorang gini. Semua di kalambu bola ulai berdua. Ulun di ngewan piannya sayang bang. Nah tangan sayang banget ini. Mau bibiniannya juga inggi kayak sama aja. Nah juga tangan ke bawah. Maulah anak pajang beriman bismillah yang ada. Kita mencontoh siapa keluarga susah berbulan madu siang menikah, suaminya yang bernama Muhammad Salam. Orang Arab kada panjang mulah ngaran, cuma mudah dipanggil, diawalinya lawan Muhammad. Siapa maulah nama Muhammad awalnya laki-laki, ibadah nilainya. Siapa nama manggil jadi pahala. Pesan ulun lawan warga ulun di sini. 2 anak sudah misalnya. Belum nama ada awal Muhammad. Lahir lagi laki-laki, awali pian Muhammad. Ujungnya tuh barang aja Muhammad tanggiling aja. Jadi pahala aja. Ini baulah ngaran ulun lihat melihat zaman namanya. Zaman artis beranak bibini ngarani anak manohara. Manonya orang, haraknya seorang. Beranak pulang lelaki zaman India lalu serabakan ujungnya. Awak kira ngarani Syahrul Khan. Rambut cagar Salman Khan. Lamak Amir Khan. Keinggang berjalan Japun Khan. Bila bakukus diisap rokok Khan. Nah bila pajah likit Khan. Kada baulah pahala awal pian Muhammad. Siapa istrinya cua dalam keadaan susah, yang bernama Ruhayatul Jannah, cahaya surga. Larang tali pada sapinya, harat ngaran tapi sesuai lawan akhlak. Nah ini bagus ngaran surga akhlak baik. Ini kebanyakan ngaran luput lawan keadaan. No kami itu adalah lalakian ngaran salih maling warak. Itu nan cocok salah ngaran. Ada juga ngaran sabar, orangnya penamparan. Ada akur juga. Ada ngaran gemuk, orangnya kurus. Oh. Ada pas. Ada hari di berapa itu ngaran utuh Ramadan, sehari di sebuah puasa. Itu ngarani nan cocok utuh neraka. Jannah sesuai dengan nama. Siang menikah dalam keadaan susah, malam berbulan madu. Kalau membaca kesusahan jannah menikah dengan salam, hampir kada percaya buat dia. Punduk nege 2 dapat segi 4 ya. Sadapa gesan pemakanan, sadapa gesan penyatruman. Kalambo kayak tabela genanya. Tabela dulu namuat berdua. Bila berapa beganding sebelah seorang awak tak keluar. Bila dihantamnya bertumpang tak kalambo. Cara-cara untuk menciptakan keturunan yang beriman. Baistinja berdua. Badandan jannah. Nah, jadi hendak kalambu itu sunat badandan, semua akan menjadikan nilai-nilai ibadah untuk menyenangkan hati suami. Ini mawain lagi bulan madu dan rumah ya Allah 2 sintik di bawah bubur. Oh datoha oh mah buritnya batang asam kamal lagi. Habis baistinja dandan, cari pakaian yang disenangi suami. Jadi mau tidur bu, cari pakaian yang disenangi suami, bukan pakaian mewah mahal dan bagus, yang disenangi. Misalnya laki sukanya melihat bini ini malam baju pakai daster. Jadi bu Epian hendak kakak lambun nih pakai daster supaya laki nyaman. Nah
Bersahadat sebelum berhubungan. Nih, ini kuncinya nih, kunci rumah tangga. Bersahadat bersambung sebelum berhubungan. Sunat seumur hidup sekali. Dalam anak ada bersahadat. Lalu salam mai mengucap syahadat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah. Disambung oleh ruhayatul jannah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hanyarna kada beriman lah anak. Ini omah di kalambu ya Allah. Ayang banget ini. Begitulah kehidupan salam dengan jannah untuk melanjutkan aktivitas hidup berumah tangga hari ke minggu dalam keadaan susah, minggu ke bulan, 3 bulan kemudian. Rumah tak kisah 3 bulan. Nulun tunggal harian kada boleh 2 bulan di sini. 3 bulan berumah tangga, jannah sakit. Sakitnya jannah bukan karena penyakit, tapi karena kidam. Kayaknya bibinian mangidam ini pak macam-macam. Ulun lihat ada nang garing sampai ke mati. Ada juga bibinian ini mangidam katuju makan nama masam-masam. Belimbing cacap ke asam kamar. Ada masam kadanya ngidam. Tandui binjai cacapannya. Lihat deh kayak anaknya belinya lahir kayak hampalam muanya. Sesuai kidam. Ada juga bibinian ini mangidam katuju makan hirang-hirang. Minuman kopi, roti milih hangit, rancak duduk di aspal. Binya lahir anaknya tuh lihat tiga namuhannya tuh kayak batu bara. Sesuai kidamnya. Jannah sakit, tetangga datang bailang. Macam-macam orang susah nih dihilangi orang. Ada yang memberi pisang sesuai keadaan. Ada yang matar beras. Ada yang memberi iwak. Ada yang matar wadai. Ada yang datang per memakan warak. Ada. Ini orang jadi umpat nih. Kebetulan nambah hilang di bidan kampung. Bidan tuh di mana aja bila bilang ka orang garing pasti menyepai ka parut orang. Nah mulai dibatis. Jamak parut di bidan. Ke bawah hari-hari. Pijit kencangi mengangkat kata astagfirullah. Hal ajimai. Astagfirullah tuh apakah artinya minta tahu? Artinya mengingat ada salah tuh kafirkan aku. Tawam tak aja tuh boleh kada tahu juga. Kenapa? Di salam kenapa? Lam sini. Sini. Parut bini kam lamai baisi. Salam ini kada mengerti juga ngapa isinya. Tinggi je salamnya samalam hendak goreng itu jelai makan untuk 2. Bemamai bidan lain isinya bungulai. Apa gerang je salam? Atas perbuatanmu dan perbuatannya, antara hubungan kau dan dia membuahkan hasil yang baik. Istrimu dalam keadaan mengandung. Alhamdulillah. Maka anak juga. Jadi kita nih bila bini batianan, lakinya sunat dahulu mengucap alhamdulillah. Nah abah mau pada he. Setelah diketahui tentang kandungan jannah, hampir garing. Berlanjutlah kehamilan 4 bulan 5 bulan
6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Biar 12 bulan lahir sapi anaknya. 9 bulan kandungan jana, terjadilah sejarah yang begitu menyakitkan. Rupanya Allah tidak mengizinkan belai kasih sang ayah terhadap anak tercinta. Salam di saat tidur nyenyak bersama istrinya. Allah perintah malaikat Israel merenggut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indahnya matinya orang nambah iman, tidur melayang ruhnya. Ada kita nih kadang mati dalam parit tahyamum. Perisa orang di kantong depan kaping gini lagi. Sisanya aja duduk. Berapa nanti makannya? Na'udzubillahi min syarri. Matinya dalam keadaan beriman. Jam 11 mati salam, jam 12 janah sakit paru. Kada tahu bahwa ini salam meninggal loh suaminya. Beganding guring. Siapa paru sakit? Bang, tolonglah aku. Ruku. Ada. Bang, tarik di tangan karas, dikira jana nih kada mahirawakan. Teganya bang, biarkan aku begini. Lupakah bang saat kita bulan madu? Tak ingatkah bang lagi sedang kita berkasih mesra? Kenapa bang di saat ku sakit begini tanpa hiraukan lagi ucapanku? Sakit! Waktu baku riak sakit, tangan tak angkat, datang lagi malaikat Israel merenggut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keduanya udah mati. Si Ani kisahkan lagi. Mati keduanya ada. Nah, di situ Tuhan memperpanjang sejarah. Terangkat tangan, ruhnya melayang, ruh hayatul jannah. Anaknya lahir dengan sendirinya. Nah, menyilak kacawat seorang. Nah, keluar. Melihat banyak kopi bemendak ke anaknya. Minum. Siapa lagi nama minumi umanya mati, bapaknya mati. Ada bakal seorang minum. Kalau anaknya banyak minum dingin. Di situ roh hayatul jannah meninggal mendapat seperti orang pahala sahih. Nah, jadi orang yang mendapat pahala sahih dimai ada 3. Pertama, ada yang syahid dunia akhirat. Siapa orang semacam itu? Abri misalnya, dikirim perang dengan niat kerana Allah membela negara dan agamanya, gugur di dalam perang, itu syahid dunia akhirat. Jenazahnya tidak lagi dimandikan, dikafankan, dikuburkan dengan pakaian yang berlumur darah. Mendapat pahala syahid dunia akhirat. Yang kedua, Al-Gharq, kata Imamul Al-Ghazali, mati mendadak. Nah, kita contoh misalnya beisukan kita di lawang duduk berukut, gugur tungau apalah, mati guguran tungau. Misalnya mendadak matinya Al-Gharq, mati lamas. Tapi itu jangan direncanakan. Mantang-mantang rasa dosa banyak. Oh, hutang ada beampihan. Dia lihat berbuli-buli jadi cari pahala saya dah.
no di jalan tol datang teronton namban 24 itu mantap mati nah tuh kada sahih tuh mampus. Di antaranya yang ketiga seorang perempuan yang mendapat pahala seperti orang sahih di waktu melahirkan, tapi jenazahnya tetap dikerjakan seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, cuma mendapat pahala seperti orang mati sahih. Nah sesudah kematian kedua orang malam kita lihat subuh. Biasanya subuh ini Pak salam nih ke masjid kada ada sing keluaran, jadi kaum nih lingau-lingau kemana nih ke sungai Andega malam nih salam nih kadeda ke masjid, jadi kaum nih malah salam nih kadeda batahari masa orang ada kaum nih batahari orangnya agak bujak apa subuh. Jadi pendengaran orang tua tulis sedikit nih basuh butuh. Basuh butuh. Hari dia juga salam diturun. Pagi. Nah kau main tip di lubang. Rupanya kan di jauh masih gitu. Ya orangnya Assalamualaikum Lam Assalamualaikum Lam Assalamualaikum Lam Assalamualaikum Lam Kau mengenda orang mati kalau digendah lagi matian kayak kau mati tak makan apa kira-kira ini tunjuk pintu tak buka parit mati nah kaum ke masjid buka mik innalillahi wa inna ilaihi mati salam mati tetangga dekatna turunan naik bibina lelaki parisa jannah tahayabang teman parisa li bibinian jamak paru kimpis beranak sako punya beranak mana anaknya nih nah kimpis parutnya berbuka pangkapihnya parisa adalah anaknya ambilkan cintar mancis buka tapi parisa ada rambutnya balai malu rambutnya ada di dalam tuh masih tarik gitu dinyatakan lama sih anaknya ada yang menarik karas indah yang kedua lo kuci rambut asal nih ada dia kakak anaknya ada nak ke dapur berjalan sekalinya kakak anaknya bangurihingan beruku tambahan nah haruslah seorang anak yatim piatu menerima gelar satu kemiskinan dikuburkan salam lawan jannah. Kita lihat penguburan orang susah lihat di hapian di Sungai Lulut dia bila orang susah na mati beda lawan orang kaya. Kalau orang kaya mati malam kada usah berumuman besokan no datang. Bila orang susah mati 8 kali malam mau makan tuh gini banyak kita masih pura-pura kada mendengar siapa yang maluh na mati deh aku cakata pada kematian kada tulak menuriang sawat mau orang ada dengar lipian orang banyaknya mau makan tengah malam dah aloh japun na mati astagfirullah nak kana belawa sa malam kah rumah ko kada kawatulak anak bahiraan aduh jolosan. Tapi bila orang kaya na mati no dua balik beres. Kada orang kada malu lawan kami na mati. Sapupu 6 kali lawan arwah nini. 6 kali sapupu arwah nini. Na mati sugi. Karena bila orang sugi ini mati di rumah kematian tuh nyaman bemakan.
kopi mek diinum, kopi luwak nggak diminum di luwak, kopi ganti minum ganti luwak. Biskuit nih marina dimakan nembangaran berataan, biskuit rumah, biskuit Rita, biskuit LP, biskuit Megijit. Ada katujuh lah tulak orang mati, orang susah mati napa dimakan gabin jab angsa tidak jurang ke piring bila mimpi tak 2 kali tagur kawan dok. Jurang genang nandudi jurang di kuburan aja pian lihat deh kalau orang susah na mati membacakan Quran ibu ya kon aja bila milera mandainya sih makanya tidak kalau lagi bila nang sugih mati no membumbun lagi najaju 4 tunggal genggaman tanah. Auzubillah. Hati-hati foto yang membuat tanah sakubur tegantara mayat. Auzubillah. Udah nang susah mati no cangkulakan orang. Ras kamu kok nah lincai orang. Malimir mayat di bawah. Bacakan Yasin bagagasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin aku yang tidak kalau lagi. Belelajuan bulik aja lagi. Jurang cangkol tertinggal isori jam ambil. Tadi jadi duit. Bila nang suki mati 3 hari 3 malam dikubur baca Quran ada bau bulikan. Hanya nyaringan tengah malam. Orang para ke rumah ada karuan guring dah umpat. Jubilah. Nih ingin kada kawa guring dah. Himina syaitan melacung-lacung sitan ketakutan nyaring ngai Quran tuntung 3 hari 3 malam no amplok 1 juta seorang kada nyaring lah Quran menang susah siapa beri duit dibilai minara mandai macam tidak kalau lagi bulikan kali orang susah ini mati batur orang nak pulang rumah kari banyu ha karena lain-lain kah pulang ini gak kan zaman gini nih jadi zaman dingin ngambil angkat dari saya gini kan kupikin maden mang mano ada wadai kah ini isok mau mancarurok ada pembakunya ada sak ada jalan tadi coba makan terjadilah penguburan anak Salam dan Jana. Tinggallah anak sebatang kara jenis kelamin laki-laki. Batu tunjulan masyarakat di memelihara boy. Pak anak orang susah. Cakainya anak orang sugih itu asing timang. Kang betai-betai. Anak kurang lama. Menang susah anak mati pulang banyak. Bila marisa hirangnya. Manusia suruh mahaji pian mah jeung gaduakan anak Salam kada kau begitu anak kurang titik aku kada berumpan alasan bungol banget pian pang cia kaulah gaduakan ku kada tahan lagi baku jauh tahi apa juga mengaduakan anak baku jauh tahi ala zamannya bahira tuh basuhi siapanya bisa basuh seorang lah kada tahi lah niku jauh jurang ikan bahira itu masih ambil suhi tahi juga ikut jauh mau aku tahi ku seorang aja kau makan kah alasan juga pian pang julak kawalang gaduakan anak Salam bibi ini kan lelaki kah jurang lelakian udah sanggup aku jinan 2 tuh aja aku kada kajinitan pandir-pandir akhirnya tinggalakan orang di pondok sejarah jahil itu mati itu kakak. Kita lihat kainak berkatnya, keramatnya ini seorang anak yang diolah bagus. Malam ditinggalkan di pondok. Tak kisah di desa Abu Atubuai ada keluarga susah juga. 15 tahun sudah berumah tangga. Allahu Akbar. Jangan bertukar bahasa kita ini sapida. Silawarnya sen behendap sen sehari. Rupanya rabi tatak. Sebulan jadi silawar handap. Bila 2 bulan jadi Jawa. Nambini ini kada bakutang, kada betali lagi utang juga. Susahnya nih makan tunggal suapan.
maulah tunggal piringan daripada susahnya nih. Tapi sabar, 15 tahun sudah berumah tangga. Kebetulan tamimpi boy, tamimpi nang susah berumah tangga tadi kaya sugih berkat memelihara anak yatim. Nah, mimpi itu sugihnya perasaan tuh luar biasa. Rumah di 21 tingkat, baik siang. Amas nih kada gram lagi perasaan di rumah tutun. Aku menyambat juga. Duit nih kada lagi miliar juta alam. Gimana pada orang berdiam? Sudah perasaan sugih, mimpi deh. Bangun, sadar, lihat laki guring belingkun bejawat jakade. Ayo apa nih aku sugih? Gerak bin laki bang, kita sugih bunga gitu laki. Sugih apaan nang kayak ini belepik betilang bebantal bejawat jakade guring. Mimpi gina mini tamparakah gitu laki. Menengah malam itu diheberakan. Ada aku jenam bini yakin di pang sugih. Di mana datangnya sugih kayak kita di jalannya? Tak mimpi aku menggaduh anak yatim piatu. Nah. Takang namanya mendengar jenah lagi asalnya tersugih aja nah anak jenah lu salam tuh siapa membawa di punduk seorangan aja tapi asalnya tersugih bilang ada no aku jenah ini bersarakan gini kulawan aku yakin dipasugih tengah malam turunan sampai ke punduk dengarkan dedes suara makan tikus aku dah parisa dikadap masuki lihat sakak anaknya bakurihingan beruko nah pajah ulang tambahan ulang ada diangkat itu kanak-kanak masih dalam keadaan baik belum sampai ke rumah kelihatan ada berkatnya. Napa berkat kanak-kanak tadi? Bini tamanang nang susah di nang kurus karing di belamak mengayuk susu begenang sampai ke rumah tarik utang terus pagat. Nah jana laki manyugi kan memudarat kene tarik utang dia pagat atau lagi ujian ini bametian kada kuatar lagi ikam tahulah jadi pagat tarik utang ini nah susuku begenang bila susu kada gana otomatis susu kada bebanyu nah apa nanti ginum kakana di situ Tuhan memberi hikmah berkenak berisinya berkenak juga berkat itu kanak-kanak menjadi keramat hidup kacak ini namanya susunya beras keluar bajunya karena lawang belah lawang tuh kada belah kayak pak masuk maka ada mengerti nanti sebelum siang kembali ke kisah orang alim ini pak jarang guring tengah malam juga diikir aja di rumah jam 1 masih di kamar berlaka tak kilipan sedikit terkelap mendengar suara barang siapa menjapai kanak-kanak yatim piatu punya niat yang baik dan hajat yang bagus niatnya dikabulkan Tuhan catatan bersedekah kepada siapa yang memelihara sadar nah alim itu deh nah beruku ada berarti ini anak salam ini ada keramatnya nih nah okelah kalau begitu subuh kaum bertahrim datang orang alim tadi kau minjam mikrofon ya aja kamu jangan dijual kan orang berjual mikrofon wakaf aja mau makan orang alim pengumuman di mana suara saya dapat didengar tolong sampaikan kepada yang tuli ada kayak itu ada tulis disahnya nanti tuli isi pengumuman barang siapa menjapai kanak-kanak yatim piatu
punya niat najar yang baik, semua hajat dikabulkan Tuhan. Catatan, bersedekah kepada siapa yang memelihara. Demikian isi pengumuman. Sekian. Nah, anak masih gini dengar sekian bebulik pulang ke rumah. Gerak pulang bini kuring. Yang bangun pulang kita bini bulik HP kita tinggal kada indah kita bang bebulik sekian gitu. Bungo aja ini orang tua kada berada. Malah jikam nambung kada dengar ke orang alim pengumuman pada sekian. Siapa ikam diturun ada orang alim lagi. Kayak itu kayak bini ayo itu jadi. Baesokan fikir kampung di Sabua cari kakanak hilang, tanya sini tanya situ, kabarnya teman nang menggaduh tak kisah nang kuringan nang bakuring ini. Ya Allah, kemana-mana ada berobat ke hilang, ke rumah sakit, ke pukimas, puskesmas, ke suntik berobat ke hilang. Mendengar ucapan orang alim subuh, mendengar teman nang nama melihara katuk rumah temanang, Assalamualaikum temanang, hut temanang kalau membawa ini ya tolong menjawabnya kawal banget, jangan dikatik telinganya. Naik bismillahirrahmanirrahim, mudahan penyakitku hilang. Nah, aku temanang bersedekah japai ke anak-anak tadi hilang kuring. Gila kalau begitu boleh bahabar akan nambah panau pulang. Nambah panau nih Allah juga macam-macam salap dah kan hilang. Mulai ubar 19 tadi hilang panau ubah pulang ubar 20, tadi hilang pulang ubar 21, ubar 22 sampai ubar 30 kan hilang panau. Pindah pulang salap 88, diundur pulang salap 87, 86 sampai ubar 00 kan hilang. Datangi pulang ke rumah temanang, japai ke anak. Lah kalau begitu hilang panau. Ini maunahnya keramatnya hidup manusia berkat ulahan salam lawan jenah baik. Ini contoh. Oma bibinian balu-balu balakian. Bila tulak kasih tok. Japai ke anak badai duit temanang. Mudahan aku balaki. Belum sampai ke rumah paman pintu jaga di jalan dah. Mau nakon bahasa sakitan ya paman. Malam kita giling. Begitulah keramatnya ini kanak-kanak. Hari itu kada kesambutan lagi duit. Datang seikung sujud amplok, datang seikung sujud amplok, datang seikung sujud amplok, 2 jam 2 karung amplok. Amplok wara duitnya dede. Malam batur hendak mengolahkan ngaran. Kiawi para ulama, kiawi para orang PMO. Siapa aja yang bagus sesuai nama nih? Ada nama pendapat ambil di Quran. Siapa aja yang bagus ngarannya Jahannam. Itu jurang nerakanya. Ada juga yang ada tahu Quran, hendak baca Quran juga. Mun aku aja mengaraniakannya tiga huruf aja. Kenapa jurang? Pertama aja alif, yang kedua waw, yang ketiga nun. Apa jurang wan kah kada aja jakpar aja. Sabuku kada takut. Anda membaca Quran juga. Diambil kesimpulan diberi nama Muhammad Al-Iman. Hari yang kedua keluar sudah kabar dari di Sabua. Orang-orang Mekah datang. Segala apa yang dihajatkan kabul. Nah, duit betukun lagi. Kebanyakan manusia. Tiga bulan sudah luar biasa hartanya. Malam berunding laki bini. Jata manang kita ni kada kawaju kada pula rumah. Mun pondok kita ni hancur karena jejak orang ya. Napa nggak kanakan tak berosok betis patah. Ada nang burit takapit rungkang tapi burit. Narabah telinga pacua. Kayak ini kita bola rumah aja, bola rumah jenaki. Cuma jangan gana kita tanah kada banyak
berapa gini lagi kira-kira nang sadang bukanya buka 80 panjang 600 gitu. Orang susah apa bisa ada hitung dikira halus lu. Jangan laki kita biar kadagan namanya tapi kita ada sarang burungnya beulah. Burung apa aja namanya burung bubut jeung laki ulang. Urang walid seorang bubut. Siapa nama tukar sarang bubut bungol. Uma malam tok ada kawaguringan awal beulah berunding rumahnya. Taina jenam bini bila tuntung rumah napa kita isikan bagus TV nukarakan jenam 80 in hanya orang ada tahu di TV di mana orang baju 80 in nah saya kira-kira kada tahu selawang jen laki jadi maling ada umano nah jenam bini seorang naik kayak apa Allah jenam laki kena TV berdulu tukar hanya rumah ulah badudi kongku akan dah yang berunding TV aja masih sarik nam ini paculakan jawat jungi burit na TV na menguli na laki buah kada bawarna gini lagi. Besok bangun rumah ya Allah 2 bulan 12 tingkat rumah terbangun bangun menyambat juga ribuan jendela rumah ratusan buruh tukang buka jendela lagi buka jam 6 pagi, jam 6 sore itunya tuntung buka anu ya pangancingi lagi masukkan ke lalawar lon walid dombe kaganalan rumah nih indahnya hidup memelihara iman umur 7 bulan harta semakin banyak indahnya hidup alat-alat mandi bepicik banyu lagi mau lagi susah ya Allah nah lon imbir subuh imbir bundus waktu majibok hibak sampai ke rumah karin turun pulang cibok pulang tak cibok udah biru dulu tak susuk buntutnya nyata apa berimbir gua naik bawa kumur 8 tetaguk bahira subuh kayak tahitik lagi apa makan biru dulu sudah kaya tamanang dingin subuh mandi banyu picik nang panas bercampur berapi keluar Anda mun percaya betul kurang tambahan siang mandi kena panas awak banyu picik nan dingin bercampur popis banyu jadi mandi anak rasa durian sugi alat mandi ini sabun gak kayak tabela jadi ngusuk burit ini kada diangkat sabunnya tunggang bersih burit sabun orang kaya 8 bulan, 9 bulan, setahun awak balamak mula-mulanya pak tamanang bini ini burit coreng kaku kurusan kau diulah asak burit bahira tahe kami goreng lagi nah paluang burit kayak luang kali pak mustahil orang kurus tahe kayak luka sekarang bini tamanang bahino tamanang ju awak tegak monda hulu ya Allah tamanang lintuhut nih kalau diulah ubing kambang besagi lintuhut kau urusan lubak bahu nih kalau diulah keterangan hayam 10 buat intalo kada gugur awak pingkur waktu susah nah tenaga mati-matian darah timangan awak 40 kilo nah diangkat hari-hari 6 ton tahi aja bungkuk tambah sekarang temanang tegak tubuhnya lemak awak pemakan bergigi guring teratur kesehatan terjaga kada bahino lah guring pemakan ini bila seminggu iwak laut seminggu iwak gunung jadi tahi ini bebelang kita tahi pemakan belai-belai mulai susah ya Allah temanang nih hijau tahi adi mapang besokan bojok kangkung siang bojok jawa kemarin pojok walo beda subuh kayak badut dahit maulah bebelang ini tamanang bebelang tahi bila kanannya iwak gunung besokan pelando siang kijang kemarin payau malam biawak subuh tergiling pemakan orang sugi ada bebelang lah tahi mau lagi susah bila mandai semingguan belinya bakantut bawa motor getah lalu gigir orang kampung jurang mana motornya baunya ada tahu tamanang nama kantor
Sudah begitu kayanya tamanang luar biasa. Pemakan bergizi, guring teratur, cuci mulut anggur. Apalah, kada belamak lawak. Mun lagi susah namanya pupucukan lauk. Cuci mulut pulang salak mantah. Saw anu buah rumbi nangka kaletnya aja. Imbah makan tuh seminggu dan kada behira lagi. Bila behira dilenting bekicing macam. Bilanya gugur tahiknya betul pasang. Tinggal mengajut. Hanya tahi orang susah. Begitulah temanang kaya berkat memelihara iman. Iman awalnya olahannya bagus, kita lihat kemudian 17 tahun umur iman menjadi seorang ulama muda, ulahannya baik. Jumat jadi hati, dilanggar jadi imam, ada kematian mengatur, kipayah, memandi mayit, baca telakin dikubur. Iman berbuat di pon terdepan. 17 tahun umur jadi orang alim. Ini yang luar biasa. Rupanya iman ini boleh di masjid hari Jumat pada sempat jarah ke kubur kedua orang tuanya. Allah izinkan orang tuanya berbicara dengan iman. Ini anak nasoleh itu mah tiap-tiap boleh salat ibadah itu pasti singgah ke kubur. Baca Quran iman. Berokok lagi. Ada mati rokok, minum kopi, ada lagi ada. Di antara kubur mama bapaknya, iman baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka lamina mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira kama ma'unzira bahum fahum ghafilun. Sampai kepada ayat ghafilun. Rupanya Allah izinkan orang tuanya bicara dengan anaknya. Man, hantu gimana? Mamanya pulang bapak man, mama, man, abah, bana bapak baru kok abah, abah baru kon bah, abah, kenapa mak, man, besok kau ke Mekah, umrahkan mama dan abah. Inggi mah baca rupa bahasa yang nangis iman di kubur. Nah babah lagi ada suara lagi, ada suara menangis di kubur. Hampir gelap hari, hampir senja, kaumna pulang di masjid. Kah disimbulikan iman kah mana kapal anam kah? Kah disimbulikan sungai Tabuk kah? Iman. Kamu ya kaum bila ada iman nah 2 menit lagi mau jaga kau perayakan sampai yang maghrib. Karena apa cang ajian kareda imam kada bisanya. Nah di juga nah. Apa nang kegerungan nih? Iman kada tak? Kareda juga 2 menit lagi maghrib umum makan di kaum pengumuman sampai yang maghrib pray. Apa jurang kaum mabuk sakau orang jurang berjaman di sumerakan maghrib ditangi orang apa kaum merayakan maghrib ikam jangan sanggup ke imam acan sanggup lah kenapa kira iman nih kasih Bang Sulan jadi itu merayakan sama bongolnya. Tepat jam 6 iman datang. Nah ya enak. Pengumuman sampai maghrib jadi haja. Jurang mabuk juga. Selesai salat maghrib. Bapak dah iman. Kau tolong sampaikan non warga Abu.
seandainya besok gak disempat bapak dah. Apa man? Besok kok ke Mekah mengumrahkan mama. Nah, buntulak mana ikam ini nak kajugutan siapa melajari Quran? Tuh tenang. Buntat berataan. Tuh di belakang nih buntat berataan. Siapa melajari Quran? Menikam badeda. Yang kedua mana itu? Menikam nih kadeda. Busi ala dana mati. Tukang mandi mayat siapa man? Jiman kaum bang. Mun aku kaum jangan mandi mayat. Aku hanya kata mandi. Jari iman aku nih wajib berangkat. Ini satu amanah. Mana siapa? Abah mama. Kabilah atau pandir? Makanya aku terlambat ke masjid. Kisahnya begini begitu. Ya Allah. Pagi iman berangkat ke Mekah. 230 kilo. Ada ka unta banyaknya ayah. Kuda lumayan. Kenapa harus jalan kaki iman ke Mekah? Memperbanyak nilai-nilai ibadah. Neolon lihat hendak ke masjid. 4 buah balik rumah masjid. Alpa tolak. Alpa tuh minyak harum. Pahala kada banyak. Bajalan habian bilang ibadah. Nah iman berangkat ke Mekah. Hari ke minggu ke bulan. Diperhitungkan 2 hari lagi sampai. Jam 11 malam terus berjalan melewati kampung. Mendengar tangisan perempuan di rumah. Siapa perempuan yang menangis? Menurut dalam catatan riwayat, 2 hari menikah suaminya meninggal. Ayo pian bayangkan. 2 hari terasa. Ibarat akan mandi itu belum basah, nyamanlah salina ketiak. Umpama makan itu belum kenyang, 2 hari nikah mati laki. Siapa perempuan yang menangis ditinggalkan suaminya? Dalam riwayat namanya Fatimah Az-Zahra. Bang, seakan-akan ku tak rela kau tinggalkan buat selamanya. Ku sayang kamu. Ruku aja. Ragap banyak lagi. Mendengar iman. Nah di lubang. Lakinya kena mati, bapaknya kena mati, rukunya kena mati, kadek lakinya kena mati, bapaknya kena mati, rukunya kena mati, kadek hendak masuk ke dada orang lain. Cuma Fatimah mendekap suaminya. Kada naik jadi iman. Pak mengerti tentang keadaan. Cak ada iman saiku aja orang ku bantu. Iman takut hanya seorang perempuan tidak dibenarkan sebelum menjadi muhrim. Katoki iman tetangga dekat bahabar. Assalamualaikum. Orang-orang rumah ini kan sembarang buka pintu malam jam 11, siapa tahu orang mabuk datang. Nah, cuma intip di lubang. Kada pinandu juga iman. Coba kakak lamu berbuat. Siapa jenam bini? Orang mabuk siapa gini lagi. Umat jenam bini takutannya kayak paku. Berenai gini lagi. Berenai. Gara-gara nama ngatok tak 2 kali ya. Iman ini merasa kali dibukakan menyebelah pulang. Assalamualaikum. Nah pulang tagarak orang bangun. Orang mana asa ada pinang luna. Asa curiga orang kada baik pulang buat kakak lambu. Ngapa kena bini orang gila sih aku gila sih. Makanya apa kena bini aku berenai gila sih. Berdua deh yang berenai. Katuk berenai. Ada langgar naik ke langgar iman dikit ruku baruku. Kada. Kaina jiman gina kurang subuh datangan jaka langgar nyer ku babar.
terdengar azan di mana tempat ibadah, tayamum iman, azan dilanggar. Minum dulu. Mencari nafas. Bedayan mata. Nah, ya dah. Mencari nafas. Manimbang businya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengarnya azan iman, suara yang begitu indah dan merdu, terbang ke angkasa mengetuk hati orang-orang yang beriman. Penduduk Islam meriang di balik selimut. Kasar aja tuh bergerakan dalam salimpur. Lain bakal injuatan dalam silawar. Yang kada pernah kelanggar turun pak. Hendak tahu siapa lelaki najan. Bibinya ada memasak tinggalakan hangit nasi. Hendak melihat siapa najan. Namun jarang banyak karing jiran. Nar bahira kadi bebeso angkat jawab. No tolong. Nar behentang kadi mau jawab binting jawab ini. Tambahan. Sampai kalanggar di Baghdad nama bos sejadah urak di tanah nang ada bos sejadah di orang kaladi tetap sekali belukup sekali begerung adinya bakal ladi adi era tuh tambahan umpama luar biasa datangnya manusia datang nanti bakal aja sampai yang surat ke tengah tak balik orang belukup pada awal lagi menggigit-gigit kadinginan hidin oh sali sunat supir kata ini minta Allahu Akbar talimpuan tangan tak ke belakang tak kuir kupiah orang tak gugur tapau tambah orang aku jadi sampai kamu mati kira kalanggar lagi bacang betamparan ini yang pertama dan yang terakhir tampar orang kita kan kamu orang selesai sembahyang sunnah iqamah iman selesai iqamah betul tunjulan imam tunjul pangolo tamparkah aja pangolo kalau sujud imam tunjul juga tajun imam jendela tunjul saya tajun pulang 20 nah tajunnya yaudah aja iman demi kesiangan jangan masuk iman berdiri bertindak sebagai imam salifat supira kata ini mustaqbilal qiblah diadaan imam lillahi ta'ala Allahu Akbar saraka sembahyangan bibinian sebelah dinding bepandir pulang orang mana malu imam suara keharatan wow jangan tuh kan tahu lah bepandir ini pak betal seorang nama naguru sama gitu dibaca sembahyang juga soalnya nanti oh ya pajang bepandir peraya kalanggar bertiga dan betal lalu pulang tuh kan tapai ada kan dilanggarin hendak nuwar tapai. Oh masa langgaran menyauti kada. Saya kong imamnya nang ada nyawa. Selesai salat iman bakisah. Jariman maaflah lingkungan. Namang atoki malam tadi tu ulun. Maka maksudnya tu sebelah sana ada kematian. Jangan kada apa-apa dikatok. Nah. Malam besok jangan ada orang katok kabulang kita 2 kali setelah diketahui itu kematian Fatimah Al-Zahra suaminya iman kada melanjutkan ke Mekah tulak juga 4 kematian pak urkai itu orang Islam ada nih kada beristilah berhilang ada kawan kada tulak ke orang rapat kematian di kampung tinggalakan di situ orang Islam nah iman tulak udah sergikir sekalinya mandi rumah kemayatan tuh kadang misalnya sekalinya untuk mandi mayatnya suruh saya kong bisa sering udah bisa rupanya memang biasanya mandi orangnya hijrah yang lainnya jarah
Nam bisanya kada lagi pendapat masing-masing dia kayak apa? Ada nama nyuruh buat ke dalam araku mayat. Kita gunakan jangan sungai lurus itu. Dalam itu ada nama pendapat terserah aja ya aku kada mandian kita buat langsung. Mandangar iman. Kada usah iman bidang dibawa ke arko buat ke arko. Kain aku memandi dan bantu aku jangan seorangan. Oh, nah haji itu nah anak kopi haji itu singgung. Orang tua haji pula. Kakak kayak balik kok. Ayo orang liatakannya anak-anaknya berilmu haji mau digerduha. Di saat Iman memandai mayat suaminya Fatimah Az-Zahra, rupanya Fatimah di sebelah dinding mengintai. Siapa dia? Pemuda yang begitu gagah dan tampan, ilmunya lumayan. Seandainya dia masih bujangan atau tanpa siapa-siapa, aku rela dijadikan istrinya. Aku sayang dia. Ya Allah, mahaya si bung. Laki balom dikuburkan. Ini kebanyakan sekarang lihat ya, seminggu laki mati 4 kali ke salon natak rambut. Tantu di binian kami itu di sini insya Allah sama. Fatimah menghayal. Selesai memandi, Iman keluar. Pengen nambah ilmu kayak itu orang. Ada di kada mantang-mantang ilmu, oh, maka kubur-kubur upan matur. Nah salah kiblatnya, nah salah. Nah begini, begitu. Imbah madahi orang nah boleh. Alim apa kan macam itu. Ada iman kadana berukuk. Demo. Sekalinya gigir pulang hendak mengapanakan mayat nih. Kayak apa pendapat? Angkat mayat aja orang kainnya kita gulung. Nah kayak mais iwak. Ya Iman stop. Karena kita potong akan kainnya, kita kapankan secara bersama. Iman mengepankan mayat suami Fatimah. Fatimah terus mengintip di dalam. Ya Allah, jadikanlah ya suamiku. Seandainya jodohku masih di langit, turunkan ya Allah. Seumpama jodohku masih di bumi, keluarkan untuknya. Yang jauh dekatkan, yang sudah dekat sampaikan. Rohku sedikit isapkan. Itu lain buka tambahan. Terus dibawa ke langgar, bertindak sebagai imam. Iman pulang. Nah Fatimah pulang dijadi langgar. Dibawa ke kuburan, turun mayat ke liang lahat. Iman pulang baca telaki. Berdua lagi Iman bacakan. Olehnya kaum bertunggang di kubur. Mana jurang kaum baca telakin bertunggang. Kami bakula jauh. Mantang-mantang pula bertunggang baca telakin kaum. Jurang baca lah kasih kau jangan ni hari buruk dah. Soalnya kau baca. Auzubillah. Ma rabbuka. Umat jurang kau bui malaikat suara. Penyaring dipuji pulang. Jangan takut dan gentar. Bila datang 3 orang malaikat. Anak aja 3. Pertama ini baca 2 aja. Mendengar kaum ketahuilah yang satu itu palsu. Oh. Sabuting pulang tambahan 60. Selesai telakin dibaca. Jemaah penguburan sudah keluar dari pusara. Tinggal Iman baca Quran. Fatimah Az-Zahra memperhatikan di belakang. 2 insan di tengah-tengah pusara. Selesai baca Quran, mau Iman melanjutkan ke Mekah, tangkap Fatimah di gulu baju. Jangan tinggalkan aku sayang. Siapa kau? Ulun istri dari almarhum. Ketahuilah hidupku. Ayah tiada, ibu tak punya. Suamiku baru meninggal. Kepada siapa lagi aku harus mengadu? Kuharap kau mengerti tentang keadaanku. Aku sayang kamu. Di saat mengucap kata-kata sayang, Iman lagi menoleh ke wajahnya Fatimah.
terpesona akan kecantikan Fatimah. Menurut catatan riwayat, Fatimah ini sebelum balaki pertama tuh Pak, pernah ratusan laki-laki berdatang, cantiknya luar biasa, mulai kelas kakap sampai kucing kurak. Bahasa kasarnya itu mulai bus batu bara berdatang sampai tukang pintu. Akhirnya balaki 2 hari meninggal. Siapa nak ada hendak lun Fatimah? Jar iman Fatimah, aku mau, tapi sesudah aku selesai umrahkan orang tua saya. Aja Fatimah pian kaya itulah aja dulu. Idahku belum sampai. Kaina pian hitung idah ulun, selesai umrah pulanglah ke kampung kita nikah. Oh hilah kalau begitu. Janji, sumpah iman Fatimah, haram kuliku disentuh wanita siapapun kecuali kau. Fatimah juga sumpah, sayang, sampai memutih rambutku kau tetap jadi suamiku. Perpisahan sumpah setia di atas kubur suaminya. Terus iman ke Mekah. Fatimah boleh berhitung idah. Bila sehari sacurit tihang dicurit nungkapur, 2 hari 2 curit, 3 hari 3 curit, bila sebulan japai. Ay kalau ku hilang apa nanti hedangakan daun iman itu tupang barangnya. Sebulan sehari, bulan 2 hari. Habis baterai 2 bulan japai pulang. Ganap 3 bulan 10 hari. Iman di Mekah dilupakan Allah akan Fatimah. Kada ingat lagi lawan janji. Rupanya indahnya hidup beribadah di masjid Mekah, sujud kepada Allah, lupa akan Fatimah. 2 sintik Fatimah pupur. Mahadang hari ke minggu kada datang, minggu ke bulan kada ada kabar. Galau Fatimah, seakan-akan dianggap Fatimah semua lelaki pendusta. Saya ulunnya nang kada. Bila ada lelaki yang liwat pada akannya penustaan, ada yang liwat pada akannya penustaan. Sarikan orang kampung, apa aja Fatimah kayak itu? Kok jadi 2 kali lalu 2 kali pada penustaan? Aku jadi mau gaya aku belukir udah. Isi misan ampi, apa bicara? Tamparan kali lagi. 3 bulan Fatimah tanpa sadar diri imannya hancur, seakan-akan didustai iman. Kehormatannya diserahkannya pada laki-laki lain. 7 bulan perpisahan dengan iman. 3 bulan Fatimah mengandung dengan laki-laki lain. Rupanya iman ini di saat berdoa di masjid Mekah, di situ Allah berikan bayangan Fatimah di tangan. Fatimah, Fatimah, tunggu aku. Melompat di masjid Mekah, terus lari 2 langkah sampai ke Sungai Tabuk. Melangkah akan sampai. Ringkas kisah sampai ke halaman Fatimah. Nah iman, mana rumah Fatimah? 7 bulan perpisahan. 7 bulan itu kita seakan-akan lupa. Misalnya waktu baik berjanji pisang tuh di halaman tabang orang 7 bulan tuh. Atau berjanji misalnya 7 bulan tuh hayam uyuhan matian udah. Kemana Fatimah? Iya kada, iya kada. Ada kawan lewat batakon, rumah Fatimah. Adalah Fatimah di sini. 2 bulan nih Fatimah jarang keluar rumah. Adalah, tahulah ada kadanya. Cuma semalam aku boleh di Sungai Lulut tuh singgah di sini ada bumi mandisir di rumahnya. Antara 2 aja belak ada bakami yang aywak. Aku mengyawakan nih kamu duduk ada dulu. Kamu siapa garang? Ulun iman mana yang pernah menolong di saat kematian suami Fatimah. Astagfirullahaladzim, aku kan ingat mana. Di dia mana aku mengatokakan.
Assalamualaikum Pak. Pak, ini Fatimah ada orang mencari pada lain buan dielir lain. Aduh saya ditaruhi kendaraannya aduh saya. Dimah, ini ada orang mencari ini. Lain koperasi harian lain juga. Terus pagi aja datang. Fatimah ngintip di lubang. Ternyata iman yang datang. Hancurlah perasaan Fatimah. Menggapai perutnya mengandung 3 bulan. Ya Allah, bisakah iman terima aku kalau sudah dalam keadaan begini? Buka pintu lipati. Hari ini jarang dibuka. Nah, mengawai masuklah saya. Aku perlu bicara berbelah mata. Maaf iman, kita belum menjadi muhrim, tidak dibenarkan untuk berdoa. Anak tahu iman pian. Iman tuh tarawong di jalan nih lawan bibinian nyemal di ongjan halaman. Tarawong di halaman besar rusuknya berumahan. Anak tahu iman antinya perempuan. Coba kita. Nah kawai. Mana malah loncat janjilan apa? Jadi iman bicaralah saya. Maafkan aku. Terlambat datang karena aku lupa karena Allah. Fatimah pian kada salah kai ulun yang bersalah. Ulun salah pengertian dan menduga akan pian. Namun ternyata akulah yang harus jadi korban dalam hal ini. Kenapa Fatimah? Bisakah kau maafkan aku kalau sudah dalam keadaan begini? Kenapa? Iman, aku ternoda dari orang lain. Kau ternoda. Mendengar kata-kata ternoda, iman berpaling wajah. Dalam hati iman, Paulun tuang kisah ini dalam hati orangnya tahu misalkan. Dalam hati iman, Fatimah, kusangka panas sampai ke petang, kiranya hujan di tengah hari. Teganya kau lakukan itu Fatimah. Bukankah aku sudah sayang kamu? Kehancuran menjadi kehancuran bagiku Fatimah. Kau tengah menari di atas luka hatiku. Selamat tinggal orang yang pernah ku sayang. Melompat iman terus lari. Menjadikah satu kehancuran dalam hidup Fatimah? Dia janda telah mengandung 3 bulan. Menjadikan satu cerita dalam kisah kemalangan nasib seorang janda. Itulah judul-judul kisah yang kita angkat malam hari ini. Seorang kemalangan nasib seorang janda. Sampailah pada cerita kisah, maka berakhirlah jumpa dan pertemuan kita. Salah dan hilaf ulun mohon maaf. Kita tutup dengan sebuah doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah keselamatan kami dunia dan akhirat, jauhkanlah kami dari azab neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.